kalau kalian penasaran sama Pataka, kalian harus ngobrol sama orang yang tepat nih. Nah, makanya di sini saya bakal ngajak teman-teman buat ngobrol sama Ketua Pataka periode 2024-2025. Keren banget kan kita ngobrol langsung sama ketuanya? Ya iyalah, karena tentunya beliau lebih punya banyak pengalaman, informasi, dan cerita menarik tentang Pataka itu sendiri. Udah pada nggak sabar kan? Langsung aja kita kepoin bareng-bareng yuk. Halo Mas. Ya, Lagi sibuk kan nih? alhamdulillah kita bisa menjalani semuanya dengan baik, jadi nggak terlalu sibuk banget. Berarti boleh dong kita ngobrol-ngobrol sedikit. Boleh banget. Ya, sebelum itu boleh Mas disapa sekalian perkenalan dulu ke teman-teman yang lagi pada nonton. Wah, keren banget nih. Ya, salam kenal buat rekan-rekan mahasiswa. Saya di sini Rizky Agusti selaku Ketua Pataka periode 2024 dan 2025. Mungkin di sini bersama rekan saya nih juga yang turut hadir di sini. Nah, ini dia nih Ketua Pataka kita sekarang. Udah pada kenal kan sekarang? Gimana Mas kabarnya hari ini? Cool, keren, Poltek GT. Pastinya itu slogan kita untuk menyapa kabar rekan mahasiswa. Gini. Jadi gini Mas, saya nih mau minta bantuan Mas Agus nih buat nyampein ke teman-teman tentang Pataka itu apa sih sebenarnya, dan mungkin kan masih banyak nih teman-teman yang belum tahu tentang Pataka itu. Boleh Mas? Boleh banget. Ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang Pataka, saya mau tanya dulu nih, gimana sih perasaan Mas Agus sebagai Ketua Pataka? Berarti kan ada cerita-cerita seru di balik itu semua ya? Ya. Pastinya jalan menuju Ketua Pataka itu bukan hal yang mudah ya, mengingat juga ini semua berkat dukungan mahasiswa. Terus juga setelah saya menjadi Ketua Pataka pastinya ada tanggung jawab yang harus saya pikul, di mana saya harus merangkul rekan mahasiswa kembali untuk mewujudkan integritas yang baik terhadap Poltek itu sendiri, dan juga tentunya kita sebagai mahasiswa nih ya untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan lebih baik lagi, yang dimana itu sudah menjadi tanggung jawab saya melalui organisasi Pataka. Nah Mas, mungkin kan masih banyak yang belum tahu ya, dan masih banyak juga yang penasaran tentang Pataka itu apa, dan tujuan dibentuk Pataka itu untuk apa, terus di Pataka itu ada apa aja. Boleh dibantu jelasin nggak ke teman-teman? Ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa saya disini sebagai merangkul mahasiswa yang dimana melalui organisasi Pataka. Yang perlu saya jelaskan adalah pertama bahwa Pataka itu merupakan unit kegiatan khusus untuk Politeknik Gajah Tunggal yang dimana anggotanya adalah mahasiswa itu sendiri. Kalau ditanya keberlangsungan Pataka seperti apa, kita di sini terbagi menjadi 5 divisi. Yang pertama itu ada BPH, Badan Pengawas Harian untuk internal Pataka itu sendiri. Kemudian ada kedisiplinan pastinya, yang dimana kedisiplinan ini untuk mendidik bagaimana mahasiswa ini bisa tertib mengikuti aturan yang berlaku oleh Politeknik Gajah Tunggal yang tentunya diterapkan oleh mahasiswanya. Lalu kemudian ada 5R. Nah, ini 5R dan lingkungan hidup yang pastinya untuk keberlangsungan dan kebersihan Politeknik Gajah Tunggal. Kita semua mengharapkan pastinya untuk lingkungan belajar yang bersih juga nyaman. Kemudian ada pengembangan yang pastinya bergerak di bidang soft skill seperti desain, fotografi, dan videografi. Yang terakhir itu ada bela negara. Bela negara ini mencakup soal kegiatan seperti upacara, apel, dan juga pengibaran bendera yang penting berkaitan dengan bagaimana menaruh rasa cinta tanah air dan untuk membela negara itu sendiri. Berarti Pataka ini berbeda nggak Mas dengan organisasi-organisasi yang ada di kampus lain? Kalau bisa dikatakan berbeda, nggak begitu jauh. Karena mau gimana pun juga kita ini hidup di lingkungan kampus atau lingkungan kuliah. Tapi yang membedakan pertama kali itu adalah kedisiplinan yang kita terapkan di Politeknik Gajah Tunggal. Kita menerapkan kedisiplinan yang cukup baik tentunya, karena kita dipersiapkan untuk langsung kerja seperti itu. Yang dimana kita sebagai Pataka di sini harus bertanggung jawab untuk mengatasi hal itu melalui divisi kedisiplinan dan tentunya dengan kesinambungan divisi-divisi lain. Itulah yang membedakan Pataka dengan organisasi kampus lain. Ya. Wah, keren banget ya Pataka ini. Mereka tuh nggak cuma unggul dalam mengembangkan skill masing-masing anggotanya, tapi mereka juga fokus untuk mempersiapkan masing-masing anggotanya menghadapi dunia kerja ketika lulus nanti ya Mas. Siap, betul sekali, karena seperti yang saya sebutkan tadi, kita di sini berpendidikan yang pastinya sudah disiapkan untuk langsung kerja, yang dimana itu punya tanggung jawab yang lebih untuk kita mengemban pendidikan yang lebih baik. Oke Mas, tapi ini menurut Mas Agus sebagai Ketua Pataka, Ya. seberapa penting sih Pataka itu hadir dalam kampus Politeknik Gajah Tunggal? Saya sudah katakan keberlangsungan Pataka itu sangat penting tentunya untuk kemahasiswaan dan mahasiswa itu sendiri, yang pastinya ini untuk menjaga kesinambungan dan juga kestabilan, yang dimana mahasiswa harus menjalin hubungan dengan baik antar mahasiswa yang lainnya dan juga kepada dosen maupun staf pendidikan.
Itu dia letak kepentingan dari Pataka. Seperti itu. Berarti Pataka ini nggak cuma organisasi yang punya tanggung jawab, tapi mereka juga harus bisa menjadi contoh buat mahasiswa-mahasiswa lain. Itu dia, betul sekali. Kita di sini harus menjadi contoh supaya nantinya mahasiswa yang lainnya bisa meniru atau bisa mengambil hal baik dari kita yang tentunya kita terapkan untuk kesinambungan dari. Setuju banget ya sama Mas Agus. Oke Mas, sebelum kita tutup, mungkin Mas Agus ada pesan atau hal-hal yang ingin disampaikan ke teman-teman yang lagi pada nonton nih. Ya, terima kasih tentunya buat yang sudah nonton video ini. Yang pastinya saya di sini selaku Ketua Pataka mengharapkan kita sebagai mahasiswa untuk mengemban pendidikan yang lebih baik lagi, untuk menaati aturan yang sudah berlaku, dan tentunya ini semua demi kebaikan Politeknik Gajah Tunggal. Dan yang pasti kita harus bersama-sama nih memajukan kampus kita tercinta ini untuk menjadi kampus yang sangat baik. Gitu ya. Nah itu dia pesan-pesan dari Mas Agus. Semoga pesan-pesan dari Mas Agus bisa menginspirasi teman-teman semua, dan informasi yang diberikan sama Mas Agus tadi bisa memberi wawasan baru buat teman-teman semua tentang Pataka itu sendiri. Thank you banget nih Mas, udah mau ngeluangin waktu dan mau berbagi informasi sama kita tentang Pataka. Terima kasih kembali. Yang pastinya sehat terus buat mahasiswa dan juga jaga keberlangsungan hidup kalian di Politeknik Gajah Tunggal sebagaimana mahasiswa yang baik. Oke Mas, terima kasih Mas, tetap semangat ya Mas. Siap. Nah itu dia tadi obrolan kita bersama Ketua Pataka tentang Pataka itu sendiri. Dan buat teman-teman yang masih pengen tahu banyak tentang Pataka itu bagaimana, kalian bisa cek langsung aja di Instagram atau TikToknya ya. Dan habis ini saya bakal lanjut ke divisi yang ada di Pataka sendiri, dan tentunya bakal banyak informasi yang akan kami berikan ke teman-teman semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya. Setelah kita tadi wawancara dengan Ketua Pataka, sekarang kita mau wawancara dengan salah satu divisi di Pataka. Yang pertama itu kita bakal wawancara divisi BPH. Langsung aja kita kepoin yuk. Nah, sekarang saya udah sama salah satu anggota Pataka, lebih tepatnya di divisi BPH. Kita langsung tanya-tanya aja kali ya. Yuk, sini-sini. Halo Mas. Halo, Apa kabar Mas? baik. Kenalan dulu kali ya. Namanya siapa Mas? Nama saya Glenford Castilolim. Oke Mas Glenn, apa kabar Mas? Baik. Ini lagi sibuk apa ya Mas? Ini lagi sibuk ngurusin data rekrutmen Pataka ya untuk angkatan 38. Kelihatannya sibuk banget ya Mas ya? Iya, soalnya daftar Pataka tahun ini banyak banget. Tapi Mas Glenn ini di divisi BPH sebagai apa ya? Kalau saya sebagai sekretaris humas. Sekretaris Humas ya Mas ya? Ya. Nah, pasti kan teman-teman di luar sana masih banyak yang belum tahu ya BPH itu apa. Termasuk saya sendiri nih Mas, belum tahu BPH itu apa. Boleh dijelasin nggak sih Mas BPH itu apa dan tugasnya ngapain aja? Jadi kalau BPH sendiri itu adalah singkatan dari Badan Pengurus Harian. Tugasnya adalah mensupport kegiatan dari divisi-divisi lain sebagai roda penggeraknya lah. Menurut Mas Glenn ini seberapa penting sih divisi BPH ini dalam organisasi Pataka? Oh, penting banget. Kalau misalnya nggak ada BPH, Pataka bubar. Nggak ada ketuanya. Karena di BPH itu terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Itu elemen kunci banget di suatu organisasi. Mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik ya buat join di divisi BPH. Dari Mas Glenn nih, ada nggak sih skill yang diperlukan biar bisa bergabung di divisi BPH? Kalau BPH sih yang paling kelihatan skill leadership ya. Karena cerminan dari BPH sendiri itu adalah si ketuanya, ketua dari organisasi. Jadi harus bisa memimpin para anggota-anggota yang lainnya dan divisi-divisi yang lainnya. Itu sih. Gitu ya Mas ya. Terus selama Mas Glenn jadi anggota divisi BPH nih, pasti kan ada cerita seru-serunya ya Mas ya. Boleh diceritain Mas sedikit ke teman-teman? Wah, kalau cerita seru sih paling seru waktu prospek ya. Apalagi kita ngurusin absen. Wah, itu nyari-nyari absen, harus nyari-nyari orang. Itu sih yang seru, kayak wah, udah gitu paling beberapa yang samping-sampingan, misalnya dapat deadline tiba-tiba, misalnya jam 7 dikirimin, jam 8 udah harus selesai. Nah, itu yang lumayan seru lah. Oke, itu dia dari pesan-pesan dari divisi BPH. Mungkin cukup segitu aja ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas udah menyempatkan waktu dan mau berbagi informasi tentang divisi BPH. Sukses terus ya Mas buat divisi BPH. Semangat ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut aja ngobrol sama salah satu anggota divisi bela negara buat kita mintain informasi nih tentang divisi bela negara di lingkungan kampus Politeknik Gajah Tunggal itu bagaimana. Yuk kita ikutin bareng-bareng.
Mas, maaf mas, boleh minta waktunya sebentar nggak? Oh, boleh. Jadi kita mau tanya-tanya nih ke masnya buat ngasih informasi ke teman-teman yang lagi pada nonton tentang divisi bela negara di lingkungan kampus Politeknik Gajah Tunggal itu seperti apa. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih mas, boleh kali mas kenalan ke teman-teman biar kita semakin akrab kan mas. Boleh disebutin nama dan jurusannya dari mana mas, silakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adris Setiawan. Saya dari UKK Pataka dari divisi bela negara. Oke, nah ini Mas Diska ini sebagai salah satu anggota dari divisi bela negara ini, kayaknya saya lihat dari jauh nih tadi Mas Diska lagi sibuk latihan ya mas ya, buat persiapan apel di minggu ini mas. Ya, jadi emang di kita nih di Politeknik Gajah Tunggal ini tiap minggunya tuh ada kegiatan namanya apel, yaitu apel pagi dan apel sore. Di mana apel pagi dilakukan pada Senin pagi sebelum mulai kegiatan belajar mengajar. Dan apel sore ini dilakukan setelah kegiatan belajar mengajar di hari Jumat. Nah, yang sedang kita lakukan ini latihan persiapan untuk petugas apel di hari Jumat besok. Berarti setiap ada upacara atau apel itu teman-teman dari petugas itu pasti ada latihan dulu sebelumnya mas ya? Ya betul, jadi ada latihan. Nah kebetulan ini latihan untuk hari Jumat, yaitu dilakukan pada hari Rabu. Dan untuk besok juga ada latihan untuk petugas apel di hari Senin. Untuk upacara kita biasanya melakukan 2 kali, yaitu hari Kamis dan hari Jumat. Oke mas, sebenarnya selain dari melatih upacara nih, upacara atau apel, nah tugas dari divisi bela negara tuh ada apa aja sih mas? Atau memang tugasnya tuh hanya sekedar untuk melatih upacara dan apel? Ya, aslinya di bela negara ini ada beberapa bagian ya, selain dari divisinya bela negara, yaitu ada bagian upacara dan apel, perlengkapan, dan juga pendataan inventaris di Pataka ini. Nah, untuk yang sedang kita lakukan ini yaitu pada bagian apel dan upacara. Nah, dan juga ada bagian perlengkapan, yaitu di setiap kegiatan yang ada di Politeknik Gajah Tunggal, terutama apel dan upacara ini, ada bagian dari bela negara yaitu bagian divisi perlengkapan, yaitu menyiapkan peralatan yang diperlukan jika ada kegiatan di Politeknik Gajah Tunggal. Dan juga ada bagian untuk pendataan inventaris yang diberikan kepada Pataka dilakukan juga oleh di divisi bela negara. Oke, berarti cukup kompleks ya tugas dari divisi bela negara ini. Nggak cuma dia untuk mengatur jalannya upacara dan apel, tapi ada tugas-tugas lain yang memang sangat penting ya mas ya. Nah, mungkin ya teman-teman di rumah nih yang lagi pada nonton mungkin tertarik nih buat ikut bergabung bersama divisi bela negara. Ada nggak nih tips atau hal-hal yang perlu mereka ketahui agar mereka tuh masuk kriteria jadi anggota divisi bela negara? Oke, jadi kalau untuk teman-teman yang mau gabung ke UKK Pataka, terutama divisi bela negara, kita yang penting pertama itu dari kemampuan teman-temannya masing-masing. Jadi kita nggak mau masuk terutama ke Pataka ini karena ada paksaan. Nah, untuk ke bela negara ini yang kemungkinan itu hanya yang paling utama mungkin public speakingnya ya. Jadi tingkat sosialisasi teman-teman kepada khalayak banyak atau orang banyak itu tidak terlalu canggung. Jadi karena kegiatan kita seperti ini, hampir 80% itu kita bersosialisasi dengan mahasiswa. Karena kita bertanggung jawab untuk melatih mahasiswa di sini. Nah, mungkin itu salah satu yang harus dimiliki ya untuk teman-teman yang mau daftar ke sini. Dan selanjutnya mungkin teman-teman ngiranya karena dari namanya bela negara dan kegiatannya seperti ini, itu harus mempunyai skill baris berbaris yang bagus. Nah, itu tidak terlalu signifikan. Jadi dari kitanya juga bisa dilatih bareng-bareng. Yang penting dari kemampuan teman-teman dan gimana teman-teman bersosialisasinya itu sangat tinggi, itu sudah sangat cukup untuk gabung ke divisi bela negara. Intinya balik lagi ya mas ya ke kemauan dan niat dari tiap-tiap orang itu sendiri ya, mau bergabung atau mau belajar sendiri atau enggak ya mas ya. Ya, intinya itu aja. Oke Mas Diska, makasih nih udah mau ngobrol sama kita nih dan mau berbagi informasi ke teman-teman. Boleh silakan Mas dilanjutkan lagi latihannya. Makasih banyak Mas ya. Nah, itu dia obrolan singkat kita bersama salah satu anggota divisi bela negara. Ya, meskipun singkat karena ada kesibukan lain yaitu
melatih teman-teman yang menjadi petugas nanti. Tapi semoga informasi yang tadi diberikan sama Mas Diska bisa menginspirasi teman-teman nih tentang divisi bela negara tuh di kampus Politeknik Gajah Tunggal tuh seperti apa. Dan buat teman-teman yang masih penasaran dan pengen tahu nih lebih mendetail tentang divisi bela negara di kampus Politeknik Gajah Tunggal, kalian bisa cek aja di IG-nya Politeknik Gajah Tunggal atau pantengin terus nih di YouTube kita ini. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut ke divisi-divisi lainnya. Makanya pantengin terus ya dan jangan lupa subscribe. Teman-teman, sekarang kita bakal ngobrol sama divisi kedisiplinan yang kelihatannya mereka lagi sibuk bertugas. Tapi nggak apa-apa, kita bakal ngobrol sama salah satu anggota divisi kedisiplinan buat ngasih informasi ke teman-teman tentang divisi kedisiplinan itu apa. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita samperin yuk. Ini kalau boleh tahu bisa pagi-pagi ini ada kegiatan apa ya? Katanya ramai banget dan juga lagi ada pemeriksaan. Di sini kita lagi ada kegiatan inspeksi yang dilakukan selama 2 minggu sekali, Mas. Tapi sebelum itu boleh dong Mas Alfian kenalan dulu sama teman-teman. Oke. Perkenalkan, nama saya Alfian Ferdiansyah, saya dari tingkat 2 Teknik Elektronika. Saya tergabung dari organisasi Pataka di divisi kedisiplinan. Nah sebelum itu pertama-tama Mas Alfian boleh jelasin nggak nih divisi kedisiplinan itu apa dan bagaimana tugasnya? Divisi kedisiplinan itu adalah anggota dari organisasi Pataka. Oke. Selain dari inspeksi ini Mas, tugas lain dari divisi kedisiplinan itu apa sih Mas? Selain dari inspeksi ini, tugas kita itu ada seminar untuk tugas 1 yang baru masuk dan evaluasi atau sharing and discuss, dan yang terakhir ada kegiatan prospek. Oke Mas, mungkin Mas Alfian boleh jelasin nih tujuan dari divisi kedisiplinan diadain di Politeknik Gajah Tunggal itu untuk apa Mas? Tujuan kita di divisi itu untuk agar mahasiswa disiplin, taat aturan, dan mengikuti aturan yang tertulis maupun tidak tertulis di buku saku. Gitu ya Mas ya. Terus Mas, kalau selama proses inspeksi gini Mas, pasti kan ada aja mahasiswa yang melakukan pelanggaran. Nah, pelanggaran apa aja sih yang sering dilakukan sama mahasiswa itu sendiri? Mungkin untuk pelanggaran mahasiswa itu dari ukuran rambut yang masih lebih sering, karena mereka udah sepenuhnya itu udah sesuai aturannya. Nah, boleh dijelasin nggak Mas ketentuan apa aja yang bagian dari inspeksi itu sendiri? Inspeksi ini ketentuannya itu mulai dari bawah dulu ya Mas ya, dari sepatu, kaos kaki, atribut-atribut seperti penang, evolet, dan yang terakhir itu adalah rambut Mas. Berarti semuanya emang harus lengkap ya Mas ya? Mungkin Mas Alfian ada tips nggak nih buat teman-teman mahasiswa yang masih sering melakukan pelanggaran agar mereka tuh nggak terkena pelanggaran lagi sama proses inspeksi ini? Mungkin tipsnya itu yang pertama itu melaksanakan aturan yang tertulis dan ikuti apapun yang ada di dalam buku saku, dan yang terakhir itu mungkin harus kita tuh terbiasa dan akan menjadi luar biasa. Nah, keren banget kan nih tips dari Mas Alfian. Terakhir Mas, sebelum kita tutup ya, mungkin Mas Alfian ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman lagi pada nonton Mas. Oke, mungkin disiplin tidak membuat kalian rugi, disiplin tumbuh dari hati dan akan menjadi jati diri kalian. Asik, keren banget kan pesan-pesan yang dikasih sama Mas Alfian. Oke Mas, terima kasih Mas sudah meluangkan waktu buat kita berbagi informasi ke teman-teman semua. Selamat bertugas kembali, semoga sukses terus ya Mas ya. Nah itu dia obrolan kita bersama. Nah itu dia obrolan kita bersama divisi kedisiplinan. Seru banget kan? Kalian jadi lebih tahu tentang kedisiplinan itu bagaimana dan apa aja yang harus kalian siapin biar kalian tetap disiplin. Mau tahu keseruan apa lagi bersama kita? Langsung aja kita ikutin bareng-bareng. Nah, sekarang kita bakal ngobrol sama divisi yang berjasa banget buat kebersihan lingkungan kampus Politeknik Gajah Tunggal, dan teman-teman di sini udah nggak asing lagi nih sama divisi ini. Tapi teman-teman yang lagi nonton udah pada tahu belum nih kita bakal ngobrol sama divisi apa? Kalau belum, kita bakal ngobrol sama divisi 5R yang jadi pahlawan kebersihan di lingkungan Politeknik Gajah Tunggal. Nah, pasti teman-teman penasaran kan apa aja sih keseruan di balik divisi 5R itu? So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja yuk kita tanya-tanya ke divisi 5R.
sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang divisi 5R, boleh Mas kenalan dulu ke teman-teman? Oke, perkenalkan nama saya itu Eri Kurnianto. Saya dari tingkat 2 Teknologi Industri. Oke Mas, tadi saya lihat Mas Arik tuh sibuk banget kayak ngeliatin teman-teman yang lagi ngebersihin kolam. Kalau boleh tahu Mas Arik itu lagi ngapain ya? Nah, itu tuh kegiatan 5R yang rutinitas dilaksanakan di hari Jumat. Pertama-tama nih Mas, mungkin boleh dijelasin Mas ke teman-teman tentang 5R itu apa dan tugasnya itu sebagai apa? Baik, 5R itu merupakan metode atau penataan dan pemeliharaan tempat kerja yang berasal dari Jepang. 5R itu merupakan singkatan dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Gitu. Tapi kan pasti rumit banget ya Mas buat ngejaga kebersihan lingkungan kampus Politeknik Gajah Tunggal dan juga sibuk buat ngatur mahasiswa Politeknik Gajah Tunggal buat ikut andil menjaga kebersihan Politeknik Gajah Tunggal. Yeah. Nah, ada nggak sih tantangan tersendiri bagi Mas Erik selama bertugas menjadi anggota divisi 5R? Baik, sebenarnya tantangannya itu lumayan banyak ya, tapi saya ambil contoh di 5R yang terakhir yaitu rajin. Rajin itu merupakan lebih ke kesadarannya masing-masing. Jadi untuk mengatur perorangan itu sebenarnya susah Mas. Jadi di sini kami mengajak seluruh mahasiswa Politeknik Gajah Tunggal untuk lebih menyadarkan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dan kemudian untuk 5R sendiri itu kami menghimbau lah untuk seluruhnya itu mengerjakan 5R dengan secara efektif, efisien gitu Mas. Berarti balik lagi ke kesadaran diri masing-masing ya Mas ya? Ya benar. Tapi kan pasti masih ada aja Mas mahasiswa yang khilaf atau lalai dalam membuang sampah sembarangan. Mungkin ada pengingat buat teman-teman yang masih buang sampah sembarangan biar mereka nggak buang sampah sembarangan lagi Mas. Baik, tempat sampah utama merupakan tempat pembuangan akhir di Politeknik Gajah Tunggal. Jadi marilah kita menciptakan kesadaran diri masing-masing untuk menjaga Politeknik Gajah Tunggal dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Contohnya membuang sampah sembarangan. Jadi di sini marilah kita menjaga kampus kita bersama sehingga menciptakan lingkungan yang bersih. Begitu Mas. Berarti tugas 5R itu di lingkungan Politeknik Gajah Tunggal tuh apa aja sih Mas kalau boleh tahu? Ya, kegiatannya yang pertama check sheet, yaitu mendata semua alat yang ada di Politeknik Gajah Tunggal. Kemudian yang kedua itu jadwal piket pagi. Jadi mahasiswa atau mahasiswi Politeknik Gajah Tunggal setiap pagi harus tanda tangan untuk melaksanakan piket. Dan yang terakhir seperti tadi contohnya saya melakukan controlling untuk melihat kegiatan 5R tersebut berjalan dengan lancar. Begitu Mas. Gitu ya Mas. Nah itu dia tugas 5R sebagai penjaga kebersihan di lingkungan kampus Politeknik Gajah Tunggal. Sibuk banget kan? Mau tahu keseruan apa lagi yang bakal kita lakuin dan masih banyak divisi dari Pataka yang bakal kita ajak ngobrol. So stay tune terus ya. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke divisi yang memiliki peran sangat penting untuk menyebarkan informasi dan juga meliput setiap kegiatan-kegiatan yang ada di kampus Politeknik Gajah Tunggal. Nah, menurut saya nih anggota-anggota dari divisi ini tuh cukup aktif dan seru-seru semua nih. Mau tahu kan keseruannya bagaimana? Sekarang kita langsung samperin aja anggota dari divisi pengembangan yang katanya mereka lagi rapat nih. Gak apa-apa, tapi kita ajak ngobrol salah satu anggotanya buat memberikan informasi nih ke teman-teman tentang divisi pengembangan ini. Yuk. Biasanya dia buat kegiatannya. Ini apa sih tiba-tiba masuk? Apa sih tiba-tiba? Misi apa misi? Kita mau ngeliput mas-mas nih yang lagi rapat buat mintain keterangan tentang Buat apa? Buat apa? ini kita mau berbagi informasi mas ke teman-teman yang lagi pada nonton mas. Boleh ya? Buat apa? Ke teman-teman nih, teman-teman pada pengen tahu nih tentang divisi pengembangan. Ya udah langsung aja, gua ambil ya. Lah, kan saya hostnya mas. Nah, bodo amat. Lah. Langsung aja kita ambil. Ayo guys, jadi sini bersama gua divisi pengembangan. Ini ada rekan-rekan temen gua nih, divisi pengembangan yang lagi sibuk-sibuk atau santai ya mas? Ini santai apa sibuk mas? Sibuk cok. Oke, jadi di Patakan ini ada divisi pengembangan. Langsung aja kita tanya ke teman-teman divisi pengembangan. Sebelum itu namanya siapa mas? Perkenalkan nama gue Rifan Arganda Nendra dari divisi pengembangan. Namanya siapa mbak? Nama Mas, nama siapa? Perkenalkan nama saya Sibidaki dari divisi pengembangan. Oke, langsung aja. Kalau mau tahu divisi pengembangan itu apa sih mas? Divisi pengembangan itu adalah divisi yang menaungi acara, kegiatan-kegiatan di Poltek, dan media dan publikasi di Poltek GT. Semuanya itu dinaungi oleh divisi kita. Kalau mau tahu, kan dari tadi ada yang kamera,
ini megang laptop, ini ngapain nih, gambar-gambar atau apa? Nyatet ini Mas, lagi nyatet ini soalnya gue bahas Nyatet konsep ya, acara ini. oh, Iya betul. Oh, gue tahu. Di divisi pengembangan nih ada departemen apa aja sih, Mas? Ada dua departemen. Yang pertama non akademik dan juga yang kedua ada media grafis. Non akademik ini kita nih lagi ngebahas acara. Segala acara-acara yang ada di Poltek itu kita yang ngurusin. Oke. Dan itu ada apa aja nih, Mas? Dan juga non akademik itu sebagai jembatan antara UKM dan juga UKK. Dan juga kita membahas seluruh konsep acara yang ada di Poltek Gajah Tunggal. Gitu Mas. Kalau menurut Mbak nih, non akademik ngapain aja sih, Mbak? Mas, langsung aja. Non akademik apa aja lagi? Non akademik ada ke media grafis, coba bisa ke sana Mas. Media grafis. Masih udah capek ya? Iya, saya udah capek mati. Saya Langsung mau aja kita masuk ke media grafis. Kita tanya-tanya media grafis nih, teman-teman. Ini kita lagi ada di departemen media grafis. Langsung aja kita tanya. Boleh. Penantu namanya siapa, Mas? Nama saya Yusuf Malik Rahman, biasa dipanggil Jacob. Sik, Masnya namanya siapa? perkenalkan nama saya Rizky Padilla, bisa dipanggil Res. Mbak, namanya siapa, Mbak? Perkenalkan nama saya Livia Diandra, bisa dipanggil Olip. Kalau boleh tahu, departemen media grafis ini ngapain aja sih, Mas? Kasih tahu. Banyak sekali. Contohnya kayak meliput sebuah acara ataupun berbagai acara itu bisa didokumentasikan oleh divisi pengembangan ini, terutama di bagian media grafis. Contohnya kayak ini ya, Mas ya. Betul sekali. Ini lagi meliput acara apa nih, Mas? Kita lagi ada pelukan sama, betul ya? Betul sekali, Mas. Asli. Kalau ini lagi ngapain nih, Mbak? Kasih tahu. Kasih tahu nggak sih? Ini nih, Oh, ini salah satu kita lagi proyek ada. ini. Nggak boleh lihat. Nggak boleh dulu. Teman-teman nanti aja. Nanti dulu melihat. Lihat. Langsung aja. Media grafis ini selain tugasnya tadi ngapain nih, Mas? Kita banyak banget tugasnya. Bikin poster, bikin banner, bikin layer, bikin backdrop, wah segala macam kita buat. Kelas. Kira-kira nih keluh kesah dari media grafis itu sendiri nih, Mas. Apa aja sih, Mas? Waduh, nggak ada sih, santai aja berjaya. Paling tidur malam. Paling lama sampai berapa nih, Mas, kalau lagi ada kerjaan di media? Bisa-bisa sampai jam 2. Nungguin Jam 2 apa nih, Mas? jam 2 pagi lah, nungguin konsep, nungguin dikabarin sama orang yang minta desain. Kadang aneh aja lah orang aneh. Tadi ya. Iya. Nah, itu dia dari media grafis. Kita tanya dulu nih ke anak akademik lagi. Mas, anak akademik. Nanya lagi nih. Tahu nih, Lidah amat tuh. nanya mulu lu. Ya kan, Iya, kalau Bapak. satu-satu ya, keluh kesah nih, Mas. Satu-satu nih, Di satu-satu. tahun akademik. Sama Masnya. Non akademik keluh kesah, nggak ada keluh kesah Mas. Di sini mah enak, seneng, banyak waktu luang dan sangat gembira Mas. Masnya, tembak aja deh. Ini jujur ya, jujur. Ya, Ini jujur. iya jujur. Setiap acara tuh Masnya apa, Mas? Ya, kalau saya nggak ada sih, karena teman-teman saya ini sangat proper. Jadi kita semua satu frekuensi, jadi enak. Jadi enak ya, Mas ya? Yoi. Jadi apapun kerjaannya kita senang bareng, susah bareng ya, Mas ya? Enggak, gua enggak. Lu aja. Itu mah lu aja sih. Lu aja. Kalau itu wajar. Lu boleh dulu deh. Oke, kayaknya ini ada yang kurang nih. Apa nih? Ada anggota kita nih, Mas. Kasih tahu. Langsung aja nih anggota kita nih, selanjutnya nih. Langsung aja. Weh, lu pegang. Halo, Mas. Ini anggota kita nih, say hi dulu, Mas. Halo. Jadi saya dari bagian media grafis di sini ya tugasnya dokumentasi buat kegiatan-kegiatan yang ada di Poltek GT ini. Kayak gitu. Udah lanjut lagi, lanjut lagi. Oke, siap, Ya, lanjut lagi. Yuk. Kita tanya lagi nih, Mas. Ke anak akademik yang katanya sibuk ini. Media grafis mah nggak penting kayaknya nih. Woi, coba tek dulu. Tahu Kita paling Sembarangan Mas ya. apa sih? Langsung aja kesini lagi. Mas. Oke, sebagai penutup dah, kira-kira pesan buat teman-teman nih ke teman-teman yang ingin masuk pengembangan kali ya. Ya, intinya harus ikut sistem buat di pengembangan, karena kita semua harus nurut ke manajemen. Itu yang pertama, kita bagus. Jadi kita mendukung semua program-program manajemen, kita dukung semuanya. Oh. Bohong. Setuju? Bohong. Pesan dari divisi departemen ini, media grafis kira-kira apa nih, Mas? Kalau ada perintah selain dari manajemen, minimal Estela, Josuke, apa kek gitulah. Jadi intinya kalau jadi pengembangan jangan jadi beban. Karena di sini nggak ada beban, di sini paling adanya anomali.
anomali seri, anomali arkan, anomali Oke, segitu aja dari divisi pengembangan. Lanjut aja ke video selanjutnya. Stop. Apaan sih stop? Gantian lagi lah, ini kan acara gua. Lu mau ngapain lagi? Bentar dulu. Nah, itu dia nih penjelasan dari divisi pengembangan. Udah pada tahu kan sekarang di Pataka itu ada divisi apa aja? Yang pertama ada PPH, kedua ada bela negara, ketiga ada 5R, keempat ada kedisiplinan, yang terakhir nih yang tadi barusan kalian tonton itu ada pengembangan. Nah, buat teman-teman yang masih pengen tahu lebih banyak tentang Pataka itu apa, kalian bisa ikutin terus YouTube ini dan IG-nya kalian follow, TikTok-nya juga kalian follow. Mungkin itu saja nih pengenalan kita tentang Pataka, dan buat teman-teman jangan lupa subscribe and like ya. Bye bye.